1 bulan sudah berlalu sejak skandal besar yang mengguncang hidup Seo Ji-woo. Awalnya, keadaan mulai mereda. Gosip perlahan turun, komentar jahat mulai sepi. Api internet memang gak pernah benar-benar tidur. Tiba-tiba muncul satu postingan blog baru. Isinya, tuduhan kalau Ji-woo sudah move on dan menjalin hubungan dengan Lee Kyung-do. Beritanya nyebar cepat banget, dan Ji-woo langsung dicap sebagai perempuan dingin yang terlalu cepat bangkit dari patah hati. Kyung-do gak bisa diam, bukan cuma karena reputasi Ji-woo terancam, tapi juga karena dia sendiri ikut disalahpahami. Akhirnya, dia nulis satu artikel balasan, semacam give back artikel buat meluruskan semuanya dan membela Ji-woo. Untungnya, tulisannya berhasil. Perlahan, komentar kebencian mulai menghilang. Di rumah, Ji-woo ngobrol serius dengan kakaknya Ji-yeon. Mereka bahas masa depan Ji-woo, soal karir, hidup pribadi, dan pilihan-pilihan besar yang menunggu. Ji-woo berusaha terlihat tenang dan rasional, tapi satu hal jelas, perasaannya ke Kyung-do belum benar-benar padam. Dan Kyung-do, dia bahkan gak berusaha menyembunyikan perasaannya. Cintanya ke Ji-woo masih utuh, terlalu jelas buat diingkari. Suatu hari, Ji-woo ketemu senior kampusnya, Seyong, buat ngobrol santai. Dengan nada seolah gak penting, Ji-woo minta ditunjukin di mana Kyung-do tinggal sekarang. Rasa penasaran dan kerinduan akhirnya menang. Dia memutuskan datang sendiri. Kyung-do kaget setengah mati saat Ji-woo tiba-tiba muncul di depan apartemennya. Percakapan mereka canggung, penuh jeda. Tapi semuanya berubah saat Ji-woo sadar Kyung-do masih pakai kaos yang dulu pernah dia kasih. Dadanya langsung sesak, antara rasa bersalah dan sayang yang belum selesai. Kenangan lama pun menyeruak. Flashback ke masa muda mereka. Ji-woo dan Kyung-do yang dulu benar-benar nekat dan gak takut apapun. Malam-malam panjang, tawa lepas, tidur rame-rame di satu kamar bareng teman, obrolan jujur soal cinta dan keintiman, mimpi besar yang rasanya dunia pun gak cukup menampung. Mereka ceria, liar, dan penuh harapan. Cinta mereka terang dan tanpa beban. Dan sekarang, semua itu terasa jauh banget. Meski begitu, Ji-woo setuju buat bantu Kyung-do ngerjain artikel barunya. Mereka kerja bareng, dan tanpa sadar, ada percikan kecil lagi yang muncul. Sesuatu yang dulu begitu besar. Beberapa hari kemudian, lingkar pertemanan lama mereka akhirnya kumpul lagi. Kyung-do, Ji-woo, Seyong, Woo-sik, dan Jongmin menghabiskan malam penuh nostalgia. Tawa, cerita lama, dan potongan flashback kecil bikin kita lihat betapa hidup dan cerahnya masa muda mereka dulu. Tapi di balik senyum Ji-woo, ada keputusan besar yang terus menghantuinya. Ji-woo berencana meninggalkan Korea dan menetap di Inggris untuk selamanya. Dia berharap jarak sejauh itu bisa akhirnya meredam rasa cintanya pada Kyung-do. Di sisi lain, Ji-yeon menyimpan rahasia besar. Dia menjauh dari suaminya, menanggung beban sendirian. Diam-diam, Ji-yeon menemui Kyung-do dan memintanya melakukan satu hal, menghentikan Ji-woo pergi. Awalnya Kyung-do menolak. Buat dia, Ji-woo berhak memilih kebahagiaan sendiri. Tapi Ji-yeon akhirnya runtuh. Dia mengungkapkan kebenaran yang menghancurkan. Dia mengidap Alzheimer dan kondisinya makin memburuk. Kalau Ji-woo tidak segera mengambil alih posisi CEO perusahaan keluarga, semuanya akan hancur. Ibu mereka tak sanggup memimpin. Dan Ji-yeon yakin suaminya hanya akan menjual perusahaan demi keuntungan pribadi. Hari keberangkatan pun tiba. Ji-woo sudah siap terbang meninggalkan Korea, dan juga Kyung-do. Tapi di detik terakhir, Kyung-do berlari ke bandara. Dalam ketidakberdayaan, dia nekat menarik koper Ji-woo dan mencoba kabur, yang tentu saja langsung bikin petugas keamanan sigap menangkap dia. Ji-woo berdiri terpaku, marah, kaget, dan penuh konflik. Sementara itu, Kyung-do hanya bisa menatapnya, memohon tanpa kata. Bukan untuk diri, tapi demi masa depan Ji-woo sendiri. Dan di titik itulah, semuanya menggantung.